Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Dewi Setiawati dari kelas 11 IPA 6 akan menjelaskan tentang gangguan reproduksi pada alat kelamin. Penyakit menular seksual. A. Pengertian penyakit menular seksual, yaitu infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual yang menular melalui hubungan intim. B. Faktor penyebab penyakit menular seksual. Faktor penyebab utamanya adalah hasrat atau dorongan untuk melakukan hubungan seksual. Tapi ada faktor lain, diantaranya yang pertama tidak memiliki norma agama, yang kedua pergaulan yang bebas, yang ketiga penyalahgunaan alat kontrasepsi yang mudah diperoleh. C. Penularan penyakit menular seksual. Yang pertama melalui hubungan seksual, yaitu ada genitogenital, alat kelamin dengan alat kelamin, ada orogenital, alat kelamin dengan mulut, dan ada anogenital, alat kelamin dengan anus. Yang kedua ada media penularan penyakit, yaitu berupa handuk, pakaian dalam, termometer, dan transfusi darah. Selanjutnya D. Jenis-jenis penyakit menular seksual. Yang pertama ada gonorrhoe atau yang biasa disebut juga dengan kencing nanah, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae yang menginfeksikan lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum, tenggorokan, dan bagian putih mata. Penularan gonorrhoe adalah melalui hubungan seksual, baik itu vaginal, anal, atau oral seks. Gonorrhoe juga bisa ditularkan oleh ibu kepada anaknya pada saat melahirkan. Adapun gejala klinis penyakit gonorrhoe pada laki-laki, yang pertama, keluhan berupa rasa gatal, panas di daerah uretra. Yang kedua, keluar nanah dari ujung uretra yang disertai dengan rasa nyeri. Yang ketiga, terjadi pembengkakan pada daerah frenulum dan nyeri bila ditekan. Kemudian gejala klinis pada wanita, yang pertama, keluar nanah dari vagina dengan volume yang lebih banyak. Kemudian ada rasa nyeri saat berjalan dan sukar duduk. Dan menstruasi tidak berjalan secara teratur. Ya, sekarang dapat kita saksikan contoh gambar dari gejala klinis penyakit gonorrhoe, yaitu apabila pada laki-laki akan keluar nanah dari ujung daerah uretra, dan apabila pada perempuan akan keluar nanah dari vagina secara berlebihan. Selanjutnya, penyakit menular seksual yang kedua ada herpes simplex. Nah, pengertian herpes simplex adalah herpes simplex disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV yang umumnya disebarkan melalui hubungan seksual. Selanjutnya, gejala herpes genital. Herpes genital sering kali tidak menimbulkan gejala. Namun, jika muncul, gejala yang terlihat berupa luka lepuh di area kelamin. Luka tersebut biasanya terasa sakit dan gatal. Gejala ini dapat kambuh beberapa kali dalam setahun. Namun, seiring terbentuknya sistem kekebalan tubuh terhadap virus herpes, frekuensi kekambuhannya akan berkurang. Dan selanjutnya ada akibat dari herpes simplex. Akibat penyakit ini biasanya terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, terjadi keguguran. Yang kedua, bayi yang dilahirkan akan menderita hepatitis atau meningitis, bahkan bisa meninggal dunia. Nah, ini adalah contoh gambar dari gejala penyakit herpes simplex, yaitu luka lepuh pada alat kelamin. Ya, penyakit menular seksual yang ketiga ada kondiloma acuminata, atau biasa disebut juga dengan penyakit jengger ayam. Penyakit jengger ayam merupakan penyakit kelamin yang diderita baik oleh perempuan maupun laki-laki. Penyakit jengger ayam disebabkan oleh virus human papillomavirus atau HPV. Penyakit ini sangat mudah ditularkan melalui kontak seksual. Kemudian penyakit ini masuk ke dalam tubuh melalui luka lecet pada saat berhubungan seksual. Sel yang terinfeksi berbentuk kutil. Virus yang terdapat pada kutil memperbanyak diri berbentuk bintik kecil, berkelompok membentuk kulit yang permukaannya kasar kalau tersenggol, dan kelaminnya mudah sekali berdarah. Selanjutnya dapat kita lihat gambar dari penyakit kondiloma acuminata, yaitu berupa bintik kecil seperti kutil yang berkumpul menjadi satu, seperti yang terlihat pada gambar di atas.
Selanjutnya, penyakit menular seksual yang keempat yaitu sifilis kongenital. Penyakit ini disebabkan oleh kuman yang disebut Treponema pallidum. Penyakit ini dibagi dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah sifilis kongenital, yaitu penyakit sifilis yang ditularkan waktu janin ada dalam kandungan ibu yang menderita sifilis. Kemudian kategori yang kedua ada sifilis akuisita, penyakit sifilis yang diderita karena berhubungan seks dengan penderita sifilis. Ya, selanjutnya ini adalah contoh gambar gejala klinis dari penyakit sifilis. Penyakit menular seksual yang kelima adalah HIV atau AIDS. Tentu saja kalian sering sekali mendengar nama penyakit ini. Bagaimana tidak, kita penyakit dapat ini melihat adalah penyakit yang contoh obatnya dari sangat penyakit sulit ditemukan. kondiloma Tapi acuminata. sebenarnya apa sih penyakit ini? Mari kita bahas. Yang pertama ada pengertian penyakit HIV atau AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia, yaitu sel limfosit CD4 yang dapat memicu penyakit AIDS. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah penyakit menular seksual dengan lemahnya sistem kekebalan tubuh dan disebabkan oleh virus HIV. Selanjutnya, virus HIV terdapat dalam sel darah putih yang terdapat di 4 tempat, yaitu di cairan darah, di air mani, di cairan vagina, dan air susu ibu. Kemudian, HIV dapat menular jika kita melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama ada transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit melalui hubungan seksual, dan melalui ibu yang terjangkit virus HIV. Selanjutnya, banyak sekali rumor yang beredar tentang penularan virus HIV. Tapi perlu kalian ketahui bahwa HIV tidak menular lewat pelukan, tidak menular lewat WC yang digunakan secara bersama, tidak menular lewat dengan kita tinggal satu rumah, dan tidak menular lewat alat makan. Selanjutnya, kalian dapat melihat gambar di atas. Gambar di atas adalah contoh gambar dari penyakit menular seksual. Gangguan reproduksi khusus. Nah, gangguan reproduksi khusus pada wanita ini ada 3 jenis. Yang pertama ada dysmenorrhea, yaitu rasa nyeri pada saat haid tanpa tanda-tanda infeksi disebabkan oleh prostaglandin yang berlebihan hingga merangsang kontraksi otot polos myometrium. Yang kedua ada endometriosis, gangguan berupa terdapatnya jaringan endometrium di luar uterus, misalnya di ovarium atau tuba falopi. Yang ketiga, kanker payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel payudara yang terkadang dapat dirasakan sebagai benjolan atau massa yang disebut sebagai tumor. Kemudian, gangguan reproduksi khusus pada laki-laki. Yang pertama ada kanker penis. Kanker penis sendiri adalah salah satu jenis kanker langka yang terjadi pada kulit dan jaringan penis. Lihatlah 3 gambar kanker di atas penis ini disebabkan oleh mikroorganisme yang bernama Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis. Yang kedua ada prostatitis, yaitu penyakit yang mengakibatkan pembangkitan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan sering terjadi pada pria lanjut usia. Yang ketiga ada orkitis atau radang testis. Dapat terjadi setelah radang epididymis atau penyakit parotitis atau gondongan. Nah, di sini ada gambar dari penyakit reproduksi khusus pada wanita dan penyakit reproduksi khusus pada laki-laki atau orkititis. Yaps. Cukup sekian materi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf atas banyak sekali kekurangan kata-kata yang terdapat dalam video ini. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.